Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang kali ini di acara I'tikaf level 6 Masjid Mutiara Hati. Kita hari ini ada bincang-bincang santai ya bersama kakak kita ya, yang sebelah sana namanya Kak Fiona Naomi Istiqoroh kalau tidak salah namanya. Ini Kak Jihan. Nah nanti Kak Fiona sama Kak Jihan akan kenalan sama kalian semua. Kakak yang di depan ini adalah angkatan pertama. Angkatan pertama. Jadi Mutiara Hati lahir. Nah ini kakak ini yang pertama kali nyobain sekolah ini. Tahun 2005 kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah. Nanti yang sebelah sini boleh nanti minta tanda tangan beliau ya. Oleh ini jangan lah ya. Ya, oke. Teman-teman sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Halo. Oke. Nah, tema kita hari ini adalah menggapai impian. Ya. Bahwa sesungguhnya belajar itu memang melelahkan, tapi sesungguhnya kalau kamu tidak belajar justru lebih melelahkan. Ya kan? Kalau nih yang sepanjang yang Ustaz pahami, nah teman-teman kakak yang di depan ini insya Allah kalau Naomi juara 1 dulu, sama Jihan juga dulu, luar biasa. Nah siapa mereka? Nanti biar mereka yang memperkenalkan dirinya, gitu kan? Apa aktivitasnya? Mungkin dulu bercerita dulu kali ya, dulu sekolah ini gimana gitu kan, dan seterusnya. Gurunya siapa, wali kelasnya siapa, masih ingat ya tadi ya? Wali kelas 1 kelas 6 ya? Wali kelas 1 sampai kelas 6 yang sebutin. Terus kesannya apa? Nah, mungkin juga memberikan motivasi buat adik-adik ya. Ini angkatan berapa nih berarti? 12 1 berarti 12 tahun jaraknya. Ya. Untuk profilnya sepanjang yang Ustaz pahami, tadi cerita-cerita dikit. Kalau Kak Naomi bekerja di salah satu perusahaan asuransi sebagai digital marketing. Kalau yang ini spesial nih, ini hafizul Quran. Sudah hafal 30 juz. Nanti Jihan bisa kasih trik bagaimana cara menghafal yang cepat gitu kan. Insya Allah masih muda, belum nikah, sudah hafal Quran. Bukan juz 30 juz. Ya. Ini Dek Rosa kayaknya semangat kan. Dek Rosa. Oke, baik, kita kasih kesempatan ya. Buat yang pertama buat Kak Naomi. Lafalian Fadol masuk ke Fadol. Cek. Kalau kakak salam, kalian lebih kenceng ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok jadi guru kayaknya. Cakep. Selamat pagi semuanya. Ya bagus, berarti kalian masih fokus ya. Jangan mau ulang
PT Mutiara Hikmah. Ada yang tahu di mana? Di Malangkah ya? Oke, terus aku lanjut lagi di SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Ada yang berada dekat SMA 2? Ya, di Kompas. Ya. Terus aku lanjut lagi kuliah di Universitas Indonesia jurusan Sastra Arab, dan alhamdulillah sekarang aku kerja di asuransi syariah sebagai digital marketing. Digital marketing merupakan salah satu cara penjualan melalui platform digital. Di sini teman-teman main sosmed nggak? Main apa nih? TikTok ya, TikTok. Kita, nah di digital marketing itu sendiri selain sosial media, kita juga melakukan email marketing dan search engine optimization yang ada di website. Nah, kalau misalkan teman-teman searching nih di website, misalkan nyari tentang mobil terbaru 2020. Nah, itu kinerja dari websitenya, dia akan mengangkat website-website yang terupdate di paling atas. Itu kerjanya digital marketing, kurang lebih kayak gitu. Terus kakak juga buat konten di sosial media. Nah, teman-teman juga kalau ada sosial teman-teman juga boleh nih follow Instagram dan Facebook Takaful Umum. Nanti lihat di situ ya. Cek-cek di situ. Oke. Terus kalau di gimana Kak Fiona? Sekolah di Eman seru banget, soalnya guru-guru baik, ramah-ramah, sabar. Iya, apalagi kalau misalkan nanya terus aja nggak apa-apa. Kalau kalian mau tahu ini itu nanya ke guru, insya Allah langsung dijawab semuanya ya. Halo, Pak Rahman baik kan? Baik dong. Pak Rahman gak galak kan? Dulu kelasnya di mana Kak Fiona? Dulu kelas 6 Jain. Ada tuh Jannatul Naim. Jannatul Firdaus. Masih ingat kan tuh guru-gurunya? Level 1 siapa? Miss Rita. Miss Rita. Ya, Miss Rita dulu ingat banget. Saking deketnya tuh pas Miss Rita keluar nangis-nangis ya Pak. Oh gitu. Terus ada Miss Isi juga. Terus habis itu Miss Dian. Miss Dian. Kenapa nih? Kenapa? Oh, makanya. Oh, bisa lanjut. Ya, Miss Dian. Terus ada Miss Ani A sama Miss Ani B waktu itu di Medan. Oh iya, ini. Ya. Udah, sama guru-gurunya kan ada Pak Rahman, Ya, Pak Iwan. Pak Hamdan. Iya, masih ada Pak Hamdan. Ustazah Isi kalau Ya, Isi ada Pasir. Isi. Sampai saya SMA Miss Isi. Guru bahasa Inggrisnya dulu siapa? Masih ingat nggak? Ya. Pak Iwan. Siapa namanya perempuan? Ya. Ani. Bukur. Oh iya, Miss Pur. Miss Bukur. Iya. Oh, Pak Iwan dulu bahasa Inggris. Iya. Dulu sekolahnya nggak pakai AC ya Kak? Iya, tapi tetap nyaman karena orang-orangnya bikin nyaman. Rumah di mana Kak? Rumah? Rumahnya dekat di Blok G. Oh, di Blok G. Siapa yang di Blok G? Kamu nggak kenal? Mas, di Blok G loh rumahnya. Oh gitu. Blok G berapa Kak? Blok G 5 nomor 17 arah pasar. Arah pasar. Ya sudah, ntar janjian lah di rumahnya. Nomor handphonenya Kak? Oh boleh. Catat. Dan di belakang ya, kamu nanya langsung. Ya itu Kak Naomi.
Ya dulu Kak Naomi, alhamdulillah ya, Kak Naomi termasuk yang cerdas dulu, ya, sesuai yang cerdas dan berprestasi. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa mencontoh beliau. Ya, ada yang mau tanya enggak? Kak Naomi? Ada. Dari lulusan UI itu. Kita lanjut ke ada lagi nggak Kak yang mau disampaikan? Cukup Pak sekarang. Cukup. Mau nanya nggak? Kita lanjut ya. Yang kedua di sebelahnya Kak Jihan. Angkatan pertama juga sekolah sama Kak Naomi ya. Silakan Kak Jihan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya, masih semangat? Tapi mukanya lemes banget ini. Masih semangat nggak? Ya, teman-teman, perkenalkan nama kakak ya, jangan tante. Kayaknya umur kita nggak beda jauh. Oke, perkenalkan nama kakak Jihan Fatih, dipanggilnya Jihan. Ada namanya? Adik kamu Jawara. Jihan ada nggak? Yang namanya Jihan? Ada nggak yang namanya Jihan? Oh di rumah. Jauh ya. Kakak sama kayak Kak Fiona, angkatan pertama. Masuk sini 2005. Mas pada udah ada belum? Mas Boy berarti ya. Bisa jadi zigot. Tes. Kakak sekarang aktivitasnya kuliah sambil ngajar. Ya terus. Ya kuliahnya di IOU. Yo. IOU. Apa tuh Kak Yo? Internasional. International Open University di Gambia, Afrika. Afrika. Itu program apa Kak? Program S1 atau S2? Ya, kuliahnya masih S1, jurusannya studi Islam. Iya, jadi belajar kayak akidah, tafsir. Ada yang belajar? Belum ya? Nanti kapan-kapan. Terus jadi dulu di sini di Mutiara Hati, alhamdulillah lulus 6 tahun, gak ada tambahan. Terus Tepat waktu. ya, tepat waktu. Kemudian lanjut SMP, SMA-nya di Pondok Pesantren Nur Salam. Pondok pesantren Salam. Nur Salam. Di mana? Di Ciamis. Ciamis, Jawa Barat. Tahu Ciamis? Terus setelah lulus 6 tahun karena keberkahan di pondok, lanjut meneruskan di Ma'had Tahfiz Stis Al-Wafa. Al-Wafa. Al-Wafa di Cilengsi. Tahu Cilengsi kan? Oke, kirain nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti kurang jalan-jalan, kurang Kurang jalannya kurang jauh. Ya. Terus di sana alhamdulillah bisa menamatkan hafalannya selama 15 bulan. Oh, 15 bulan Kak. Wow, 15 bulan. Berapa juz Kak? Alhamdulillah 30 juz. 30 juz. Allah. 15 bulan berarti 1 tahun 3 bulan. Fokus. Kuncinya itu fokus sama kita punya target. Kita punya target buat bisa gimana nih tujuan kita biar bisa berhasil. Tuh. Terus karena kepotong corona jadi lanjut murojaahnya di rumah sampai sekarang, dan sampai sekarang belum wisuda teman-teman. Gitu. Jadi masih dibilang masih ya belum lulus. Betul. Karena coronanya. Karena corona. Terus apa lagi?
Itu dulu dari pondok pesantren udah dapat berapa juz tuh Pak? Dari pesantren selama 6 tahun, SMP, SMA udah dapat 8 juz. 8 juz. 8 juz. Nah, terus setelah lulus dari SMA lanjut itu diulang lagi dari juz 30, terus lanjut baru dari juz 30 ke juz 26, baru diulang dari juz 1. Dan di sana juga di Cilengsi itu dimentorin langsung sama Syekh dari Mesir. Jadi kalau teman-teman mau nyari tempat buat ngapal di situ mungkin cocok. Ini yang bersangat nih gitu ya. Iya. Mentornya langsung dari Syekh Timur Tengah. Masya Allah. Tapi di sana ada tempat buat akhwatnya Pak? Ada. Kalau untuk sekarang nggak ada. Oh, karena nggak ada. Cukup ikhwannya aja. Ikhwannya aja tuh, Mas. Di Al-Wafa, Cilengsi yang mau fokus. Ini udah mau menyerahkan mahkota ini ke orang tuanya nih. Masya Allah, barakallah ya. 30 juz tuh bukan ini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang bisa ngambil 30 juz, berarti teman-teman harus siap nanggung amanat yang besar. Apa aja tuh, Pak? Amanatnya ya bahkan kalau misalkan di Al-Quran itu sampai gunung-gunung, sampai makhluk-makhluk Allah lain itu nggak bisa. Jadi kalian kalau misalkan kalian nih sekarang hafal Al-Quran, berarti kalian orang-orang terpilih. Berapa sekarang teman-teman hafalannya udah berapa juz? Berapa? 3, 28, 29. Ada berapa Haidar? 4. Ada yang 5? Jeda ada berapa? 3, 4. Paling banyak berapa? 4. Rata-rata 4. Tapi kalau juz 30 selalu udah selesai. Sama juz 29 ya? 4. Udah cukup belum jadi hafiz Quran? Modal. Cukup dong. Dulu aja kakak itu keluar dari sini cuma bawa 1 juz. Jadi lulus SD itu cuma bawa 1 juz buat kayak SMP SMA gitu. Jadi modalnya 1 juz dari sekolah ini. Iya. Yang 29 juznya lagi diselesaikan di apalagi yang 4 juz ya? Iya, gampang. Udah gampang tuh, insya Allah. Apalagi tadi maksud dari amanah dari gunung-gunung itu gimana? Saya kementerian dan Sati. Ya, insya Allah kan? Iya. Itu tuh gimana tuh? Iya saking di Al-Quran tuh kan dijelasin semuanya ya, Iya. kayak hukum-hukum Allah gitu kan. Karena mereka tuh takut kayak gunung-gunung itu nggak bisa ngejaganya, karena mereka tuh takut mereka tuh nggak bisa ngejaga Al-Quran itu dengan baik, makanya mereka tuh nggak mampu gitu. Paham sampai sini teman-teman? Belum paham, oke. Jadi, yang belum paham siapa? Banyak kan? Oke. Jadi gini teman-teman. Ketika Al-Quran itu diturunkan, Allah tuh nanya dulu sama malaikat, apakah kamu bisa menjaga Al-Quran ini dengan baik? Kayak kamu harus ngikutin aturan-aturan Al-Quran itu, terus kata malaikat nggak bisa, soalnya malaikat juga ngerasa kalau dia itu belum siap gitu dapat amanah Al-Quran. Terus akhirnya tanya juga ke gunung-gunung, apakah kamu siap? Belum siap juga, karena apa ya, di Al-Quran itu kan benar-benar di situ bukan cuma hukum Allah doang kan, kayak perintah-perintah menjauhi maksiat. Apa kata teman-teman udah menjauhi maksiat? Susah kan? Nah itu sama gunung-gunung juga, makhluk yang lain juga sama. Jadi karena diri mereka itu belum baik, jadi belum siap. Bisa diberikan Iya. amanahnya. Sementara manusia siap. Insya Allah. Malaikat aja menolak tuh ya.
Padahal dia adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Begitu ya. Apalagi gunung-gunung. Ya kan? Diberikan amanah. Ya gunung itu bermaksiat gimana? Gitu kan? Tapi dia saja tidak sanggup memikul beban amanah Al-Quran. Maka Al-Quran itu diamanahkan kepada manusia. Itulah kenapa manusia itu bisa melebihi malaikat. Jadi kalau dia taat, maka dia melebihi malaikat. Tapi kalau dia bermaksiat, lebih buruk dari Setan. bukan setan lagi, lebih buruk dari binatang. Gitu. Insya Allah ya. Siap menerima beban amanah dari Allah? Kakak, udah 4 juz loh. Tinggal 26 juz lagi. Bismillah ya. Bismillah. Aktivitas selain menghafal, murojaah di rumah apa aja Kak? Ngajar di mana? Ngajar. Iya, oke. Aktivitasnya selain kuliah, ngajar juga di Depok. Di Depok teman-teman. Di sekolah Tahfiz Cahaya Quran. Ada yang tahu? Enggak. Sekolah Tahfiz. Jadi anak-anaknya lebih banyak menghafal juga. Jadi ngajar di sekolah Tahfiz Cahaya Quran di Depok. Tinggalnya di sini di Gria Asri 2 di blok Blok E. Ada yang blok E? Blok E berapa Kak? Blok E8. E8. E Timur. E Timur. Gak tahu. Di lingkungannya gak tahu kalau di situ ada Hafiz Quran, Masya Allah. Dunia itu terlalu sempit buat kita ya. Betul atau tidak? Iya, dunia itu terlalu sempit ya. Mungkin saking tawaduknya Ustazah Jihad, ya ternyata kita baru tahu kalau Ustazah Jihad adalah Hafizul Quran. Gitu. Rumahnya di blok itu. Ntar silaturahim ke rumahnya, ya. Gitu. Jadi pulang balik ke Depok apa gimana Kak? Nginep selama seminggu, nanti kalau ada liburan baru pulang. Oh, ada asramanya Kak? Oh, ada asramanya. Ustazah Hafiz Quran. Jadi udah jadi Hafiz Quran, mendidik Hafizul Quran. Baik teman-teman, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ayo, yang nanya dapat door prize. Aku udah siapin door prize. Oh, yang lulusan ini gimana cara masuk ini? Ah, Gimana cara ada yang masuk mau ini? ditanyakan? Ya, silakan. Mau nanya ke Ustazah? Udah mau Mau nanya. nanya ke Ustazah Naomi? Atau mau nanya ke Ustazah? Itu musim lagi. Ya. Jadi ada yang nanya nggak? Ayo, apa? Mau ketemu loh. Jarang-jarang loh. Habis Quran kemarin. Ayo tanya. Apa mungkin nanya? Trik menghafal secepat 1,5 itu gimana sih Kak? Gimana Kak? Menghafal satu setengah tahun itu termasuk cepat ya? Iya. Itu triknya gimana? Triknya yang pertama kan tadi yang planningnya. Jadi kita punya map. Gimana caranya dalam waktu 2 tahun udah selesai gitu. Karena emang di sana kan 2 tahun. Gimana caranya 2 tahun itu selesai, kemudian mungkin gitu kan. Nah, akhirnya menghafalnya itu 1 hari harus dapat 3 halaman. Kemudian itu waktu-waktunya, jadi kita tentuin dulu kapan kita waktu fokusnya. Kalau misalkan kakak sendiri nih, waktu fokusnya itu setelah asar, maghrib, sama isya. Jadi sama teman-teman dibagi waktunya. Misalkan setelah asar harus udah dapat 1 halaman. 1 halaman, iya. Diulang-ulang. Jadi dari
Jadi misalkan teman-teman ngafalin satu ayat itu bisa diulangi itu 5 kali. 5 kali itu minimal, maksimalnya itu tak terhingga. Soalnya kata Syekh Kakak itu bilang dia ngafalin itu diulang tuh 10 kali minimal. Orang Mesir padahal kan bahasanya itu pakai bahasa Arab, sedangkan kita pakai bahasa Indonesia, masa gak cukup gitu buat ngafalin 3 kali diulang, gak bakal nyangkut gitu di otak. Jadi minimal 5. Kalau teman-teman nemuin kata-kata yang susah itu gak cukup, berarti kan 5, harus diulang lebih dari 5 kali. Terus Biasanya ini Kak, nih adik-adik tuh nggak sabar. nggak salah. Baru berapa kali udah nyerah. Oh. Nah, mungkin tips-tipsnya Kak nanti bisa dibagi. Oke, ya, ya sih pertama kuncinya juga harus sabar. Apalagi kalau misalkan teman-teman ketemu sama kalimat yang susah, teman-teman harus tanemin dan di dalam diri teman-teman itu, kalau misalkan kita sabar, terus juga kalau misalkan kita ketemu kalimat yang susah, itu berarti Allah tuh pengen lama-lama dengan ayat itu gitu. Pengen lama-lama kita mengulang-ulang terus. Kalau misalnya kita ngulang satu ayat, terus dalam satu ayat itu ada 10 huruf. Berapa kali kebaikan yang kita dapat coba? Kan satu kali kebaikan satu huruf itu ada 10 kebaikan. Kalau misalkan di dalam satu ayat itu ada 10 huruf, berarti berapa kebaikan yang kita dapat? 100 kan? Kalau kita ngulangnya 10 kali, berarti berapa? 1000. Baik nggak Allah sama kita? Dapat kebaikan 1000. Apa? Baik kan? Baik kan? Ya berarti kalau misalkan kita sabar, Allah bakal kasih lipat ganda buat kita. Spiritual itu ya, insyaallah. Baik. Mau nanya aku ini. Ada yang nanya nggak? Silakan. Nah, ke Kak Fiona ya? Kak Fiona. Ya, Silakan. kan kalau nggak salah kulit. Ya. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab di UI. Iya, bagaimana tuh bisa keterima di Universitas Islam? Kan susah ya. Apalagi fakultas bahasa Arab. UI. Iya, UI. Bisa. UI kan? Oh, Universitas Indonesia. Iya, bukan UI kan? UI mah Universitas Islam Negeri. Gimana Kak? Kak Fiona. Dulu tesnya gimana tuh Kak? Tes masuk awalnya. Kalau dulu pas awal masuk SMA langsung dibilangin sama kakak tingkat dan guru-guru kalau kamu tuh fokus dari Maksudnya kakak tingkat? kakak kelas. Oh, kakak kelas. Iya, kakak kelas SMA sama guru-guru, coba kalian tingkatin dari semester 1 nilai-nilainya, jadi bakal bertingkat terus dan pertahanin prestasinya di SMA. Insya Allah nanti bisa mudah buat SNMPTN dan pendaftaran yang lainnya ke kampus kayak gitu. Terus juga pas kelas 3 SMA saya baru mulai les, emang buat fokus di ujian, tapi qadarullah alhamdulillahnya dapet di PPKB Apa tuh UI. PPKB? Kalau PPKB itu programnya sama kayak SNMPTN, jadi kita pakai nilai rapot ke sekolah. Cuma untuk biayanya itu sama kayak kelas paralel yang ada uang masuknya. Ya, dan itu seleksi di setiap sekolah beberapa anak. Dan teman-teman jangan khawatir kalau emang mau kuliah di negeri atau dimanapun, beasiswa itu ada di mana-mana. Yang penting kalian mau nyari kayak gitu. Karena teman-teman saya sendiri, mereka tinggalnya juga nggak hedon-hedon, nggak yang kayak dilihat di YouTube, sosmed enggak. Mereka ya udah di asrama. Terus di sana juga banyak asrama beasiswa juga buat program hafalan juga ada dan program kepemimpinan. Nah, teman-teman cari aja gitu. Makanya emang harus diniatin dari sebelum masuk kuliahnya, dari SMA, SMP udah Jadi dibuat. rencanain ya. Iya. Dan dulu waktu SMP emang guru SMP saya minta buat bikin
5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi saya tulis aja saya mau SMA di mana, kuliah di mana, Targetnya, ya, visinya. Iya, dan alhamdulillah kesampai semua gitu. Alhamdulillah. Ya itu memang triknya salah satunya. Ditulis di BLP-nya ada kan? Program BLP-nya, visinya ke depan, mau jadi hafiz Quran di umur berapa, mau masuk universitas mana gitu kan? Di BLP-nya, cita-citanya. Sebenarnya betul apa yang disampaikan oleh Ustazah Fiona ya tadi ya. Emang harus ditulisin itu memang target-targetnya. Pak Rahman juga dulu waktu kuliah gitu, ada 10 target. Pak Rahman tulis tuh di kamar Pak Rahman. Nah biasanya Pak Rahman teman-teman juga ada yang masuk juga ke kamar Pak Rahman. Ya targetnya salah satunya itu ya kuliah S2, terus punya motor, punya ini, punya jasa segala macam. Dan dulu diketawain sama teman-teman. Wah, gak mungkin lah. Ya tapi ya itu target kita gitu kan. Ya jadinya jadi termotivasi. Alhamdulillah 1, 2, 3 diraih. Insyaallah. Baik. 3 pertanyaan. Yang mau nanya Ustaz kasih hadiah. 3 orang bertanya. Silakan. Yang mau nanya ke Kak Jihan atau ke Kak Fiona. Ya, silakan bintang. Kak yang mana ini? Kak Fiona. Nah, gimana? Pertanyaannya apa? Apa dia? Hatam Quran. Oh, Kak Fiona hafalannya berapa nih? Apa udah hatam berapa kali, Kak Fiona? Saya malu. Sejujurnya kalau ngaji itu emang sesempatnya aja, paling nggak 1 hari berapa kayak gitu. 2 lembar, selembar gitu. Iya. Tapi belajar nih Kak Fiona lebih banyak belajar dia nyicil. Oh, nyicil belajar nih. Ya, tapi kalau untuk hafalannya sebenarnya ini masih nyisa dari SMP Ustaz. Jadi dari SMP SMA juz 30 sampai juz 39. Oh, gitu masih 2 juz. Insyaallah. Dan menurut saya emang teman-teman di sini itu termasuk beruntung gitu, karena kalau kita ke dunia luar gitu dan ketemu orang yang lebih heterogen dari kita tuh baru sadar, oh iya ya, alhamdulillah loh aku masuk IT, alhamdulillah loh aku kenal agama dari kecil. Karena kalau kita lihat lingkungan yang heterogen itu yang saling berbeda banget, kalian tuh udah punya tameng gitu, kalian tahu mana yang benar mana yang salah. Jadi kalau misalkan teman kalian ngajakin apa gitu, kalian udah tahu kayak harus ngapain. Malah dengan begini kalian bisa berdakwah sama teman-teman ya, jadi kita bisa ngajak ke kebaikan. Ya. Begitu Mas Bintang. Insyaallah ya. Jadi sebenarnya kita semua berada di Mutiara Hati ini adalah anugerah yang terindah yang pernah kita miliki. Tentang dong. Ya, keluar dari sini ada kemanfaatan yang begitu luar biasa. Ya, Pak Rahman turut bangga sama teman-teman. Ada yang mau tanya? 2 orang lagi? Oh, Fatur. Oh, Mawas, silakan Mawas. Nih, gak ada yang nanya nih. Mawas ya. Nanya ke siapa Mawas? Ke Ustazah Jia. Ya, silakan. Pas yang di sini lah. Yang lain. Jeda. Ya, sama. Jeda yang mau bertanya. Ya, Pak, silakan Pak. Ya itu Pak Rahman jawab kelas 6 di sini. Silakan. Gimana? Boleh dengar kakaknya baca surat? Oh, boleh dengar Kak. Baca. Kamu buka Quranmu silakan. Ya. Kamu bawa Quran nggak? Nah, ambil Quran 1. Ya. Boleh kajian? Belum mungkin. Oh, belum. Yang paling banyak mungkinnya juz berapa? Juz 26. Oke. Juz 26. Juz 26. Yang sudah hafal juz 26 siapa? Ya. Juz
Juz 26. Silakan Kak. Nanti tinggal diteruskan. Juz 26 Kak. Ya, awas salah. Ya, juz 26. Juz itu adanya di sebelah kanan atas. Sebelah kiri atas itu surat. Betul Kak? Betul ya? Juz itu sebelah kanan atas ya? Ya. Ya. Dari awal halaman bacanya. Dari awal halaman. Yang mana aja, yang mana saja. Ya. Ayo, coba. Yang mana aja? Ya, silakan. Ar-Rahman Kak. Baca surat Ar-Rahman. Baca surat Ar-Rahman. Harus Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, mau ditanyakan? Ya, silakan Kak, sebelahnya. Ya, Kak siapa namanya? Kak siapa namanya? Kak Julfa. Nah, Kak Julfa, Pak Satri. Hadiahnya Kak Julfa. Oh iya. Tadi Kak Bintang. Oh iya, siap. Ada rasa malas belajar baca Al-Quran. Gimana pertanyaannya Kak? Oh, ada rasa malas nggak Kak kalau belajar Quran itu? Habisnya ada waktu-waktu malasnya nggak? Ada. Kapan tuh Kak? Ya namanya manusia kan ya, ada rasa malasnya. Ya kadang kalau lagi futur, teman-teman, kalau lagi futur, ada yang tahu futur? Futur. Keimanannya tuh lagi turun. Keimanannya tuh lagi turun. Nah itu tuh biasanya kalau misalkan lagi ngerasa capek. Ya, lagi ngerasa capek. Oke, bisa kita lanjutin ya. Ya. Ketika kita lagi ngerasa capek, terus ya biasanya kadang futurnya suka datang, itu aja. Kalau lagi malas gitu kan, males banget ya. Terus juga badannya malas, jadi akhirnya juga malas menghafal juga ya. Itu gimana caranya mengembalikan rasa futur itu Kak? Ya, kembali ke Yasin lagi gitu. Iya, kalau misalkan kita udah ngerasa futur nih, walaupun kita nggak bisa malas baca Al-Quran, kita setel aja murotalnya. Kita setel biar tetap ada ya, biar tetap ada bacaannya gitu. Itu sih teman-teman. Ya,
sama memperbanyak doa. Kalau zikir kan ada ya zikir pagi, Ya, zikir pagi sama sore. Ya Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Nah itu diperbanyak doanya biar kita nggak males. Hammi wal hazan, a'udzubika minal jubni wal bukhl, a'udzubika minal ghalabatid daini wa qahrir rijal. Gitu ya. Insyaallah mudah. Tadi pagi udah baca kan? Yang tadi pagi udah subuh. Konsen. Tadi pada subuh kan udah baca kan? Nah, ntar sore membuka sebelum buka puasa baca lagi. Kalau tadi kan asbahna ala fitratil Islam gitu kan? Kalau nanti sore amsayna wa amsalu. Kalau emang teman-teman mau ikut investasi juga itu bisa, tapi harus hati-hati. Dan kalian kalau Yang kayak draken gitu ya. Kalau ini investasinya benar, syariah halal. ya teman-teman bisa Unit usahanya ada, kalau draken nggak ada. Jadi ngumpulin duit orang banyak, terus dia main trading. Kalau dia sahamnya turun, udah rugi. Yang naruh investasi duitnya hilang. Paham nggak? Nah kalau di takaful, di naruh investasi, duitnya nggak hilang. Cuma nanti ketika terjadi hal-hal yang di luar kuasa manusia, entah itu kecelakaan, meninggal dunia segala macam, itu nanti di cover. Itu sama takaful. Kok bisa mengcover? Karena yang ikutan di situ banyak orangnya. Jadi sebenarnya asuransi takaful itu kurang lebih yang para memahami adalah yang ngumpulin duit orang banyak, gitu kan? Nah siapa nih yang kan nggak mungkin semuanya kecelakaan. Iya. Betul nggak? Nggak mungkin kan, ada satu atau dua. Nah, dari duit orang banyak ini, sekarang siapa nih? Pak Sutris kecelakaan misalnya, bayarin Pak Sutris. Kan nggak mungkin kecelakaan semua kan? Kali mungkin ini satu bus semua yang ikut asuransi naik satu bus terus kecebur jurang semua. Tetap itu dibayarin juga kan? ya Iya. Pak, ada juga untuk siswa. Dan enaknya di asuransi Kuliahnya. Perkiraannya lulusnya bakal tahun ini atau tahun depan? Yang mana nih? Kajian. Kajian. Oke, secara apa namanya? Jadi kan awal itu cuma 2 tahun ya teman-teman. Jadi ini cuma nunggu wisuda aja sebenarnya. Oh, udah lulus, udah. Iya. Cuma belum resmi. Iya, belum resmi. Belum resmi di wisuda aja. Gitu. Jadi tinggal menunggu informasi. Undangan wisudanya, wisuda Quran ya kak? Wisuda Quran, wisuda tahfiz. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat acaranya berjalan. Amin. Sama kayak Pak Rahman dulu sama Pak Iwan, gak langsung di wisuda S2-nya karena COVID. Jadi nunggu setahun kalau saya, setahun kemudian baru di wisuda. Ada lagi pertanyaannya? Kenapa? Yang kuliah di? Oh iya, itu kapan tuh kak lulusnya? Yang kuliah yang di apa? Di Afrika itu kira-kira tahun berapa tuh lulusnya? Kalau di luar itu jadi tergantung ini ya matkulnya. Kalau misalkan kita ngambil matkulnya cepat, misalkan 9 dalam 1 semester. Iya. Dalam 1 semester kita ngambil mata kuliahnya 9, itu kemungkinan besar bakal cukup 3 tahun. Jadi menyesuaikan aja. Soalnya kalau di sana di studi apa kan tadi kan jurusannya studi Islam ya. Jadi studi Islam itu kalau kita mau lulus itu harus menyelesaikan 48 mata kuliah. Semakin banyak diambil, semakin cepat. Nah, cuma lagi-lagi semakin banyak, ya belajarnya juga semakin Lebih giat. ya menguras tenaga. Gitu. Kan beda ambil mata pelajaran cuma 5. Jadi kalau kuliahan tuh gak kayak kamu di sekolah. Ya kalau di sekolah kan pelajarannya A, B, C gitu hari ini gitu ya. Kalau kuliah nggak gitu. Kalau kuliah itu ditawarkan mata kuliahnya gini. Nah semester 1 ini kamu mau ngambil yang mana aja? Oh aku ngambil yang ini. Totalnya sekian.
Jadi kadang-kadang satu mahasiswa itu ada yang gak sama. Ya, tapi ketemu misalnya dosennya Ustaz Hamdan, Pak Rahman ngambil mata kuliahnya Ustaz Hamdan, misalnya fikih Islam, Kak Jihan ngambil mata kuliahnya dosennya Pak Hamdan misalnya ya. Dan Kak Fiona belum tentu ngambil mata kuliahnya Ustaz Hamdan, atau mungkin bisa jadi di dosen yang lain. Seperti itu. Ya. Insyaallah. Ada lagi pertanyaannya teman-teman? Ya, silakan, Pak. Biar kedengeran. Ke atas sih. Jalan nggak? Sania. Tes. Ya, silakan Kak. Ya. Ini ada nih. Agak dideketin ini. Ya. Gimana? Mana kakaknya? Oh, ada niatnya Kak untuk kuliah S2 di yang University itu ada S2-nya juga kalau nggak salah. Pak Rahman pernah ngakses Open University itu. Ada S2-nya itu kalau nggak salah ya studi Islam juga ada ya. Itu ada keinginan nggak Kak? Tadi ada yang nanya mau lanjut bagaimana? Ya dua-duanya. Kak Naomi ada keinginan nggak Kak mau kuliah lagi? Ada Pak. Jurusan? Kayaknya saya penasaran sama politik sih Pak. Oh gitu? Iya. Mau jadi caleg? Ya, Saya tertarik sama politik Islam. Cuma saya masih ragu juga karena saya pengen ngambil training penjahit juga, jadi masih nentuin. Iya. Training mujahid jadi tukang jahit. Iya. Kayak Nabi Idris. Iya. Tapi kayaknya S2 ada Pak. Oh gitu. Ya kita doain semoga Kak ini bisa lanjut sekolahnya. Amin. Kak Jihan ada keinginan? Quran. Nanti lulus S1, wah lanjut S2, S3. Kalau sementara waktu sekarang sih nyelesain S1 aja dulu. Boleh. S1 dulu. Oh, ada satu lagi ya? Oke. Baik. Ya, jadi ya kamu fokus ke sini teman-teman. Halo. Hai. Ya. Nanti ada satu lagi namanya Kak Farah ya? Sarah ya, Kak Sarah. Dari Tangerang. Dari Tangerang datang ke sini mau ketemu adik-adik. Ya. Baik. Oke, kita teruskan. Halo. Halo. Ya. Setiap kita memang harus jangan pernah berhenti belajar. Halo teman-teman. Orang yang berhenti belajar sesungguhnya dia memulai kebodohan yang pertama. Paham tidak? Apa? Orang yang berhenti belajar maka dia memulai kebodohan yang pertama. Tidak mendapatkan Pada kebodohan yang berikutnya. Makanya kita harus terus belajar supaya tidak bodoh. Karena kadang-kadang kita walaupun udah S1 ya belajar lagi S2 ya parah kan, insya Allah nih Papa Iwan juga pengen sekolah lagi. Doain ya biar rezekinya ada, amin. Apa Ya. S3 ya? S3 insya Allah Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, amin ya Allah. Amin. Doain Pak Rahman. Gak tahu udah bagaimana caranya. Kalau mau hitungan manusia nggak akan sampai. Tapi kalau kita hitungan dengan Allah, insya Allah sampai. Silakan Kak Sarah ya. Silakan Kak. Ke atas Kak. Ini angkatan satu juga ini Kak Sarah. Nah ini konselor. Silakan Kak. Kak Sarah masih kenal kan? Masih siapa yuk?
Nah ini pembicaraan terakhir kita, namanya Kak Sarah Rama. Dani. Sarah lah. Soalnya dulu di kelas paling cantik sendiri. Cantik kan? Iya cantik. Masya Allah. Nah Kak Sarah ini, nanti kenalan Kak Sarah. Kak Sarah dulu sekolahnya di sini kelas mana, wali kelas siapa, dulu sekolah masuk ke sebelumnya. Terus Kak Sarah sekarang aktivitasnya apa, kerjaannya apa dan seterusnya. Kalau yang ini udah pada kenal tuh. Ini di sastra UI di sebelahmu udah jadi hafiz Quran. Hafiz Quran. Insyaallah. Ya silakan Kak Sarah memperkenalkan diri dan memotivasi adik-adik kelasnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada puasa kan? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah, walaupun cuacanya panas banget, naik kereta dari stasiun Tambun sampai sini macet luar biasa, tapi terbayarkan karena ketemu sama teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Turun dong, jangan terbang kayak gitu. Perkenalkan, nama aku Sarah Putri Ramadhani, biasa dipanggil Sarah. Alumni angkatan pertama di SDIT Mutiara Hati. Dulu bangunannya gak sebagus ini. Belum ada musola, ini masih itu ya aman. Masih aman dulu sih. Sekarang udah Masih. Mutiara Hati. Amin. Terus aku lulusan psikologi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Psikologi. Sekarang kegiatannya jadi psikolog. jadi Oh jadi guru. Guru ini gimana Kak? Psikologi itu apa sih Kak? Nih mungkin ada yang mau minat kuliah di psikologi. psikologi itu ilmu tentang kejiwaan. Kejiwaan manusia. Dia ngurusin orang gila dong. Jadi Oh bisa jadi. Ya. Ngurusin orang gila, orang stres, orang putus apa? Putus asa. Putus asa, sekarang itu kali ya. ya yang suka ngomongin kena mental siapa nih? Anak-anak TikTok. Healing itu apa Kak? Healing. Healing itu sebenarnya salah satu cara kita untuk bisa meredakan stres. Kalau misalkan teman-teman lagi stres, biasanya pasti pada ngomong pengen healing. Tapi sebenarnya healing itu apa sih? Healing itu adalah salah satu cara kita untuk bisa memperbaiki diri kita. Gak harus jalan-jalan sebenarnya, gak harus kayak naik gunung, gak harus ke pantai, gak harus ke mall. Bisa di dalam rumah aja. Misalnya salah satu contohnya adalah waktu itu aku pernah lihat di salah satu feed Instagram, salah satu healing sahabat Nabi atau Rasulullah sendiri itu adalah membaca Al-Quran. Jadi healing itu sebenarnya nggak harus mengeluarkan uang, ya nggak harus mengeluarkan uang, nggak harus jalan-jalan, nggak harus main game, tapi bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan iman kita. Tuh, salah satunya adalah membaca Al-Quran atau zikir. Ini pas baca Quran merasa terjebak. Padahal healingnya para sahabat dan Rasul itu ya baca Quran dalam majelis dari oleh Kak Sarah. Nah kalian udah merasakan itu belum tuh di majelis Qurannya? Wah nyantai banget nih ketemu ustazah. Kayaknya kalau lihat ustazahnya tuh lagi baca Quran, kayaknya hati adem gitu kan? Ya, kalau udah kayak gitu berarti udah healing ya. Ya. Itu dulu kuliahnya di Universitas Islam mana tuh Kak? Di UIN Syarif Hidayatullah. Ya. Oh, di Jakarta. Udah nikah belum Kak Sarah?
Oh belum. Boleh nanti yang punya kakaknya. Ini yang 3 ini belum nikah ini. Nanti kalau punya kakaknya boleh lah kasih nomornya ke Pak Rahmat. Ya oke. Kak Sarah tinggal di mana? Aku tinggal di Tiga Raksa, Tangerang. Tangerang. Jangan itu besar. Ya, khusus datang ke Mutiara Hati dari Tangerang. Jauh-jauh. Jauh-jauh. Tangan dong. Hari dari Tangerang nih, naik kereta atau Grab? Naik kereta dan Gojek. Oh, naik kereta Gojek tuh. Datengin kamu ke sini. Insyaallah ya. Terus gimana dulu suka dukanya sekolah di Mutiara Hati? Suka dukanya belajar gimana? Suka dukanya dulu belajar gimana? Deg-degan ya nanya kayak gitu. Deg-degan. Iya. Terus tadi yang nanya, kalau ini katanya dulu Pak Rahman baik. Nih pengen buktiin ya. Kalau kata ini Pak Rahman katanya baik, gak galak. Ini katanya baik, gak galak. Pak Rahman galak nggak? Enggak. Enggak tuh. Emang sekarang galak? Tuh, Galaknya gimana? galaknya gimana tuh? Orang kasar Pak Rahman baik. Coba contohin emang berantem galaknya kayak Gimana gitu. coba? Ayo. Ya, masih ingat nggak Sarah? Guru-guru kamu tuh siapa tuh dari level 1, level 2, masih ingat nggak siapa aja? Kelas 1 itu Miss Rita sama Miss Isi. Miss Isi. Ya. Terus kelas 2 di Hanafi Miss Wi. Miss Dwi, udah keluar semua itu. Ya. Kelas 3 Pak Iwan. Oh, Pak Iwan. Boleh kelas ini. Kelas 3 Pak Iwan. Kelas 4 Miss Isi lagi. Miss lagi. Kelas 5 siapa? Siapa ya? Apa ya? Siapa ya? Apa ya? Siapa? Lilo lupa. Kelas 6 Miss Dian. Oh, Miss Dian. Ya sama jadi. Boleh kelasnya Miss Dian. Satu kelas kan dulu? Ya satu kelas kan ya Sarah? Iya. Ya dulu ada teman guru namanya Ustaz Jadian, tapi dia udah keluar dari sini. Oh, bukan saja dia Ya, baik juga. Bukan Ustaz Jadian yang ini bukan? Bukan Ustaz Jadian Cenggu bukan? Ustaz Jadian ini Body shaming. Muslim. Baik orangnya, baik. Sering ngasih makanan ke Pak Rahman, terima makanan Pak Rahman. Bukan. Dulu karena saking baiknya kan kalau makanan tuh bagi-bagi. Gitu ya. Nah, di Kak Sarah tadi ada yang nanya tuh Kak, ada keinginan nggak untuk kuliah lagi Kak? Alhamdulillah insya Allah doain ya minggu depan. Ke depan. Tahun depan. Pengennya beasiswa jadi teman-teman doain ya. Hampir psikolog ya. Luar biasa ini. Jadi kalau udah ada kerjanya udah misalnya di psikolog langsung apa masih mandiri apa gimana? Pak, Yang psikolog Sarah ini yang sekarang. kerjanya dulu ya? Sekarang justru nggak selinear sama Guru itu buat jurusan biasanya kita. buat Oh gitu. Karena dampingin gurunya bukan guru BK, pendidikan, guru kuliah. tematik. Oh, Pak Rahman dulu nih dulu, tematik. tapi dia kuliah Tapi ambil satunya buat masa depan. psikolog, harusnya guru BK ya. Ya harusnya guru BK tapi karena di sekolah ini belum ada guru BK-nya, Hah? jadinya guru tematik. Oh, iya. Emang begitulah rata-rata. Tapi tenang Kak Sarah. Biasanya yang gak linear tuh hebat-hebat. Jadi linear juga sebenarnya nggak. Kamu tahu nggak linear? Tahu nggak linear? Tahu nggak linear Linear apa? tuh gini. Linear. Jadi kan gini. Linear. Linear itu selurus maksudnya. Jadi halo. Jadi S1-nya linear tuh sejurusan. S1-nya misalnya pendidikan. S2-nya juga harus pendidikan. S3-nya juga pendidikan. Nah, kalau Pak Rahman ini masuk yang gak linear, Pak Iwan. Kalau Pak Iwan sarjana ekonomi. Terus
pendidikan. Nah, makanya kemarin Pak Rahman sama Pak Iwan ulama gitu S1-nya. S1-nya Pak Rahman teknik. Oh ini rata-rata ada yang sarjana ekonomi juga. Jadi biar dilinearkan S1-nya diulang lagi kemarin di UT. Alhamdulillah sudah lulus. Amin. Jadi SPD, MPD. Mudah-mudahan 3 tahun lagi dokter. Amin. Tadi doanya gitu, tak? Di mana Pak Iwan? Dokternya di mana? Di WJ. Ya, manajemen pendidikan, insyaallah. Ya, ada yang mau ditanya sama Kak Sarah? Kak Sarah kalau mau konsultasi bisa nggak ya? Nah, boleh nggak Kak? Mau konsultasi Kak, curhat gitu Kak? Boleh, tapi Boleh. baru ada via chat. Oh, via chat. Boleh yang mau konsultasi, curhat atau apapun, boleh via chat, WA ya Kak? WA. Boleh nggak Pak? Hah? Tapi boleh nggak? Minta duit. Orangnya masing-masing ya kalau itu. Ya, boleh ya, yang mau curhat. Bayar Buat masih. Kak Sarah. Assalamualaikum Kak Sarah. Waalaikumsalam. Kak Sarah, aku habis diputusin. Sama siapa? Kamu diputusin siapa? Diputusin Bintang. Bintang siapa? Itu bintang yang ada di langit. Ya. Kak Sarah masih kenal nggak itu sama yang itu tuh pakai peci putih? Enggak kenal. Pak Tusin, sebelahnya Pak Rosidi. Enggak kenal. Pak Tusin tahun berapa Tusin? Oh 2011. Pak Rosidi? Oh 2012. Yang kamu kenal? OB-nya siapa? Oh Pak Wandi. Sekretarisnya? Oh ini juga. Dulu emang sekretarisnya dulu Pak Wandi. Ya. Tapi dulu emang pertama itu merangkap Pak Wandi. OB juga sekretarisnya juga. Oke, ada yang pertanyakan? Ya, nanti minta nomor teleponnya sama Kak Sarah boleh? Ya. Cukup? Kuliah psikologi belajarnya banyak kan? Ya, kalau belajar psikologi itu mata kuliahnya apa aja Kak? Mata kuliahnya macam-macam. Ada psikologi klinis, itu belajar tentang depresi. Tidak kenalkan. Maksudnya bukan belajar itu biar depresi enggak, maksudnya belajar menangani orang Belajar depresi. itu udah depresi, tambah kita pelajaran Siapa yang merasa depresi? Siapa yang masih merasa stres? Ikut etika. Yang kalau FYP TikToknya isinya yang galau-galau. Di TikToknya Aku merindukanmu. ya. Bintang, di TikToknya Bintang, hai saudara. Aduh ya Allah. Ya, Kalau buat anak ciri depresi yang paling dekat apa Kak? apa Kak? Buat anak usia SPP. 13 tahun dia. Ayo. Nah, Sebenarnya rata-rata anak itu depresinya di mana? Rata-rata. depresi sebenarnya bukan depresi kali ya, lebih ke stres, Oh. pendidikan, stres akademik, Oh, stres karena tekanan. tekanan dari pendidikan dari anak kalau misalkan nggak dapat nilai yang bagus, Hah? nanti misalnya bisa dapat marah dari orang tua seperti itu, atau bisa jadi malu karena nggak dapat ranking. Tapi ada juga anak-anak yang cuek aja, mau ranking 30 juga apa. Iya. Berarti yang kemarin ada yang ujian sekolah tuh, ya. Parah nggak sebut lah ya. Udah keluar duluan, santai. Santai. Oh udah mas, udah semua. Santai sama Pak. Itu termasuk stres ya? Bisa jadi salah satu cara biar nggak stres itu adalah melarikan diri. Biar Jadi nggak jawabnya stres kerjain tugasnya. biar nggak stres, jawab tugas apa soalnya. Jadi
jawab soalnya asalnya. asalan. Ya, biar selesai. Biar selesai, menghindari stres. Sebenarnya berarti orang ini stres juga ya? Ya. Oh. Berarti biasa kalau yang mulai bulan stres ya. Harus direkomendasi ke kliniknya kasaran Yang itu. mulai bulan stres tuh, kalau asal isinya. Tekanan, benar ya teman-teman, benar tuh ya yang disampaikan oleh kasaran. Ya, tekanan terhadap akademik. Ya kita nggak bisa memungkiri ya. Kadang-kadang beberapa orang tua kita kalau menuntut sempurna terhadap anaknya, betul nggak? Padahal sebenarnya anaknya belum mampu untuk itu, bukan nggak mampu, belum waktunya. Iya, belum waktunya. Halo, halo. Jadi umur segini harus ranking. Kalau nggak ranking dimarahin. Padahal rankingnya 2, masih dimarahin juga. Nah, itu gimana juga menghadapi cobaan? Benar tuh ya, bintang termasuk ke stres juga dia. Bintang, aku stres. Sudahlah. Gimana tuh, menghadapi kondisi bagaimana tuh biar kita gak terlalu stres amat lah menghadapi hal-hal tersebut. Mungkin bisa pakai manajemen waktunya. Jadi misalnya teman-teman pulang sekolah jam berapa? Sore. Jam setengah 3. Nah, jam 3 mungkin setelah selesai sekolah teman-teman bisa istirahat atau bisa menggunakan waktunya untuk main. Les. Saya les lagi. Tapi mainnya jangan kebanyakan. Saya les. Karena masa-masa teman-teman itu sebenarnya dari usia masih bayi sampai kita dewasa itu ada minimal jam untuk bermain. Oh, berapa jam tuh? Kalau misalnya untuk anak bisa sekitar 3 sampai 4 jam. Berarti kayak Parama boleh dong main-main juga ya? Karena Parama termasuk yang stres juga. Ya gimana gak stres? Ya kan? Jadwalnya mepet-mepet cuma Sabtu Minggu. Nah, stres juga lama-lama. Ya iyalah anak 7. Kalau ya anaknya 7, tambah stres juga. Ya boleh lah kawan kita masuk stres. Tapi kata orang gini Kak, benar nggak nih Kak, kasaran nih? Untuk menghadapi hal itu semua, ini kan kita punya banyak cobaan ya, banyak hal-hal begini. Tersenyum itu adalah obat paling manjur untuk mengurangi stres. Betul nggak? Betul. Nah, betul itu. Tersenyum itu adalah obat paling manjur untuk mengurangi stres. Bukan mengobati ya, mengurangi stres. Benar nggak Kak? Betul sekali. Betul sekali. Karena salah satu stres itu dibagi jadi 2. Dengerin. Cara untuk meredakan stres itu ada 2. Yang pertama itu coping stres. Apa tuh Kak? Mengatasi stres yang berasal dari emosi. Jadi meredakan emosinya dulu. Misalnya teman-teman stres karena ujian sekolah, habis belajar, terus stres. Nah, pasti teman-teman akan mengekspresikan ekspresi atau emosi yang negatif, misalnya marah, bete, kesel, atau bahkan nangis karena gak ngerti-ngerti MTK ini maksudnya apa gitu. Salah satu cara untuk meredakan stresnya adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang teman-teman sukai, yang bisa membuat teman-teman merasa senang, sehingga bisa kembali Kegiatan itu membutuhkan duit dan kita dia punya duit gimana? Halo, dengerin nih, penting ini. Tadi apa tuh Kak? Garis ngomong itu apa? Jadi misalnya teman-teman udah stres nih belajar MTK, udah bete, udah kesel, bahkan mungkin nangis. Nah, mungkin salah satu caranya adalah biar teman-teman gak bete, itu bisa main game dulu. Atau senang ya, dibela senang ya. Terus bisa mungkin main TikTok, atau juga teman-teman bisa makan makanan yang teman-teman sukai. Biasanya makan
Makan. Makan. Makan apa? Makan bang yang banyak di kumis. Bang, pesen 2. 2 Bang, bener? Iya 2. 2 mangkok. Kenapa lagi? Habis makan kan ngantuk, tidur kan. Habis tidur baru seger lagi. Stres lagi. Stres lagi. Makan lagi. Iya. Nah kan makanan yang manis ya tadi ya. Itu mengurangi. Ya, ada lagi ya? Pertanyaan teman-teman. Ini ngomong ada sekolah. Jarang-jarang loh datang ke sini dari Tangerang kemarin nih. Masih kenal gak itu yang palanya botak? Siapa ya? Ayo pakai kacamata. Masih kenal gak? Hah? Apa harus? Baru kan? Pakai kacamata. Pakai kacamata. Emang dari dulu gak pakai kacamata Pak Rosa? Oh iya. Ya, itu Pak Rosa. Kak Sarah boleh nanya nggak nih? Kan sekarang udah kena virus merah jambu. Nah, virus merah jambu nih Kak. Iya. Merah jambu itu boleh Apa sih virus pink? Emang apa sih virus merah jambu? Ini virusnya bintang. Aku padamu. Bintang. Bintang aku padamu. Kalau aku tidak bisa meraih dirimu, aku stres. Ya, kemana menghadapi hal tersebut. Ya. Salah satu tugas perkembangan dari teman-teman di usia teman-teman yang dari masa anak-anak menuju masa remaja itu adalah tugas perkembangannya salah satunya adalah merasakan virus merah jambu itu. Tapi yang harus teman-teman sadari adalah bertambahnya usia bertambah juga beban hidupnya. Salah satunya itu masa pubertas. Teman-teman pasti di sini mungkin sudah ada yang balik. Di mana balik itu ibaratnya gelasnya itu sudah tidak bercampur lagi sama orang tua. Sudah punya gelasnya sendiri. Jadi gelas dosanya itu sudah berpisah sama orang tua. Sehingga kalau teman-teman merasakan virus merah jambu, berdebar-debar, pengen ketemu, pengen mungkin pengen ada hubungan, bisa direm dulu. Bisa direm dulu lagi kalau gelas dosa teman-teman itu sudah sendiri. Jadi teman-teman menanggung dosanya itu sendiri. Salah satunya adalah itu tadi virus merah jambu. Kalau teman-teman udah mulai ada rasa-rasa suka atau bahkan ada cowoknya yang nembak, terus teman-teman bingung mau terima atau enggak, teman-teman harus ingat bahwa gelas dosa teman-teman itu sudah sendiri, sudah terpisah. Kalau teman-teman terima, berarti teman-teman yang menerima dosanya sendiri. Itu luar biasa filosofi kelas. Betul dong? Ya. Teman-teman, satu hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh Kak Sarah tadi. Jadi kalau kamu belum balik, gelasnya itu masih dipegang orang tuanya. Jadi apapun yang kamu lakukan, dosanya masih atau kebaikannya masih ditanggung sama orang tuanya. Kalau kamu udah balik, udah menstruasi, sudah pipi basah, terus kamu suka sama lawan jenis, boleh dong? Gak apa-apa kan ya? Fitrahnya manusia menyukai lawan jenis. Yang bukan fitrahnya menyukai sesama jenis. Oh, udah misalnya bintang. Bintang lagi. Siapa? Ya, pokoknya siapa lagi. Nah, karena udah menstruasi, udah balik, artinya tadi Kak Sarah bilang gelasnya sudah punya kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan, keputusan apapun yang kamu ambil, semuanya kembali ke kamu. Ayo. Jadi jangan ada ceritanya kayak tadi. Bintang.
Iya. Oke. Cukup. Kita sampai jam berapa nih Kak? Sampai loyok ya. Ambil dulu. Ini kalau ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Sebelah sini. Tanya prestasi. Cukup. Kalau tidak ada closing statement Kak? Closing statement apa nih dari Kak Mami, Kak Jihan, dan Kak Sarah? Silakan. Dengarkan ya, dengarkan. Terakhir closing statement. Oke, teman-teman semua, kalau dari kakak, yang penting kalian itu tetap semangat dan tanggung jawab sama pilihan kalian. Nah, aku mau tahu nih teman-teman di sini ada nggak yang suka matematika? Ada. Pasti suka matematika. Yang suka olahraga, ada suka olahraga. Yang suka sama MTK Yang suka olahraga. Yang suka puisi. Ada. Oh itu. Judulnya tahu isi. Iya, dari tahu isi itu bisa bikin puisi. Nah, setelah. Jadi kakak berharap apapun yang kalian sukai, yang kalian inginkan, udah lakuin aja, laksanain aja. Selama itu gak mengganggu orang lain, selama itu halal dan baik untuk kalian. Kalian terus kejar mimpi kalian, jangan ngeluh sedih. Tetap semangat terus. Udah itu aja nih. Iya, semangat aja kalian semua ya. Tepuk tangan buat Kak Fiona. Silakan Kak Adian. Closing statement nih untuk calon-calon hafiz Quran, hafiz Quran. Oke, buat teman-teman, jangan lupa pertama kita harus ingat tujuan awal kita apa. Terus juga jangan lupa buat target yang tadi kayak Kak Fiona, ditulis targetnya apa aja. Terus harus fokusnya sama proses, jangan sama hasil. Oke? Karena Teman-teman, proses tidak akan pernah punya yang cukup. Itu aja. Silakan Kak Sarah. Ingat loh, proses itu tidak mengkhianati hasil. mengkhianati hasil. Kerja keras, insya Allah jadi kerja lembut jadi lembut. Silakan Kak Sarah. Jangan pernah berkecil hati ketika teman-teman mungkin sekarang belum ketemu sama apa yang disukai. Belum ketemu jati dirinya mau seperti apa. Belum ketemu cita-citanya mau kayak gimana. Jangan berkecil hati karena jalan teman-teman masih panjang. Eksplor terus apa yang mau teman-teman eksplor. Selagi itu masih dalam jalan yang lurus, jalan dalam kebaikan, tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan. Meskipun ada kerikil-kerikil di depan sana. Kita buang aja. Ya, luar biasa teman-teman. Baik. Ya, jadi ya Karama bisa bukan sebentar. Terus terang, halo teman-teman. Hey, woi. Terus terang, ini pertemuan perdana nih Kak. Luar biasa nih, dan ada talk show gini nih baru kali ini kayaknya ya. Dan teman-teman alumni, mudah-mudahan tahun depan kita ada lagi ya. Bisa jadi kamu-kamu yang sudah berhasil nanti duduk di sini bicara di depan adik-adik kelas kamu. Ya seperti yang tadi disampaikan oleh Farah, Kak Fiona, Jihan ya, tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa berdoa dan juga jangan menyerah. Insya Allah mudah-mudahan kalau kamu sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Insya Allah. Tinggal menunggu waktunya saja. Kalau hari ini belum berhasil, ya
ya mungkin 2 tahun lagi 2 tahun lagi nggak bisa ya 10 tahun lagi. Mudah-mudahan jangan lama-lama ya, dan tentunya mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang, amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Terima kasih Fiona, Kak Sarah, tepuk tangan dong. Sekali lagi ada ini ya Kak, penyerahan cenderamata buat ini, buat pembicara. Lah diserahkan oleh Wakil Direktur SD Cenderamata Ustaz Rosa Biasa. Diserahkan pelakatnya. Ya, sebelum itu Ustaz sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi yang bertanya orang tadi, nanti hadiahnya surprise. Ya, nanti disiapkan hadiahnya. Didampingi oleh Pak Kepala Sekolah. Nah, apa? Penonton nih Kak, jadi Kak tidak bisa ngasih apa-apa, cuma ngasih yang mutiara dan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Masa didampingi oleh Pak Kepala Sekolah. Naik di bawah Kak Fiona sama Kak Sarah di ya. Yang pertama ucapan terima kasih buat Kak Jihan dulu, Kak Rosa. Jihan, mudah-mudahan tetap istiqomah jadi hafiz Al-Quran, amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua pada Kak Fiona, mudah-mudahan Kak Fiona karirnya makin baik ya, mudah-mudahan jadi direktur perusahaan Takaful, amin. Selanjutnya ke Kak Sarah, ya kita doain semoga Kak Sarah jadi psikolog, amin ya Rabbal Alamin. Ya, foto bareng semuanya, foto bareng aja ya, foto bareng. Nanti habis ini foto bareng sama kakak ya. Ya, sementara Pak Rahman dulu, boleh kan? Ingat loh, Pak Rahman gak galak loh. Ya, tadi dulu Kak, yang Putri dulu. Nah, foto bareng sama Kak Ira dulu. Silakan ya, Ira, salaman. Nanti baru foto bareng. Ira dulu. Ya. Kak Sarahnya duduk kali, duduk di bangku. Kakaknya duduk di bangku. Itu terusin mejanya, ini turunin. Ya. Nah, silakan diatur duduknya. Duduk atau apa? Duduk atau jongkok, serah badan. Ya. Berfoto dulu, nanti habis berfoto baru salaman. Ya. Atau bagi 2 sesi, kamu kayaknya. Enggak. Ya. Sini Kak, yang ini sebelah sini depannya. Ini sampai sini panjang nggak apa-apa. Sebelah sini Kak. Pindah sini. Ini sebelah sini masih bisa. Sebelah sini Kak. Sebelah sini Kak. Sebelah kanan masih bisa. Itu sebelah kanan masih bisa. Mohon izin, maksudnya ini
Kaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah bil firdausil wala aqwa adan nari jahim. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut, kami harap kepadamu. Suburkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba yang mengharap belas darimu.